Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Irma dengan NIM H0321324 dari kelas Pendidikan Biologi E. Video ini merupakan video salah satu tugas dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai gaya belajar. Nah, apa itu gaya belajar? Gaya belajar merupakan salah satu yang dimiliki oleh setiap individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Gaya belajar yang sesuai adalah kunci keberhasilan siswa dalam belajar. Penggunaan gaya belajar yang dibatasi hanya dalam satu gaya, terutama yang bersifat verbal atau auditorial. Tentunya dapat menyebabkan banyak perbedaan dalam menyerap informasi. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar, siswa harus dibantu dan diarahkan untuk mengenali gaya belajar yang sesuai dengan dirinya sendiri, agar hasil belajar bisa maksimal. Selanjutnya, yaitu macam-macam gaya belajar. Pada macam-macam gaya belajar terdapat 3 gaya belajar, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Gaya belajar visual, peserta didik yang bergaya belajar visual dapat dilihat dari ciri-ciri utama, yaitu menggunakan modalitas belajar dengan kekuatan indera mata. Siswa yang memiliki gaya belajar visual lebih mudah mengingat apa yang mereka lihat, seperti bahasa tubuh atau ekspresi muka gurunya, diagram, buku pelajaran, bergambar, atau video. Sehingga mereka bisa mengerti dengan baik mengenai posisi atau lokal, bentuk, angka, dan warna. Ciri-ciri siswa yang mempunyai gaya belajar visual cenderung rapi dan teratur, bicara agak cepat, mementingkan penampilan dalam berpakaian atau presentasi, tidak mudah terganggu dengan keributan, lebih mengingat kata dengan melihat susunan huruf pada kata, tetapi mereka sulit untuk menerima instruksi visual. Ketajaman visual lebih menonjol pada sebagian orang sangat kuat dalam diri seseorang. Penyebabnya adalah di dalam otak terdapat lebih banyak perangkat yang berfungsi untuk memproses informasi visual daripada semua indera lain. Selanjutnya yaitu gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar yang mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengar sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya, kita harus mendengarkan terlebih dahulu, baru kemudian bisa mengingat dan memahami informasi yang diperoleh. Siswa yang mempunyai gaya belajar ini adalah semua informasi hanya bisa diserap melalui pendengaran. Kedua, memiliki kesulitan untuk menyerap informasi dalam bentuk lisan secara langsung. Ketiga, memiliki kesulitan menulis ataupun membaca. Selanjutnya yaitu gaya belajar kinestetik. Orang yang bergaya belajar kinestetik lebih dekat dengan ciri seperti saat berpikir lebih baik ketika bergerak atau berjalan, lebih menggerakkan anggota tubuh ketika bicara, dan merasa sulit untuk duduk diam. Umumnya, orang yang bergaya belajar kinestetik dalam menyerap informasi menerapkan strategi fisikal dan ekspresi yang berciri fisik. Siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik, cara membaca dan mendengarkannya salah satu kegiatan yang membosankan. Memberi instruksi yang diberikan secara tertulis maupun lisan seringkali mudah dilupakan karena mereka cenderung lebih memahami tugasnya jika mereka mencobanya secara langsung. Selanjutnya yaitu ciri-ciri gaya belajar visual. Yang pertama yaitu rapi dan teratur.
Siswa visual lebih memperhatikan penampilannya, baik dalam segi berpakaian maupun kondisi lingkungan di sekitarnya. Mereka menyukai kerapihan dan juga keindahan. Mereka biasanya mempunyai catatan pelajaran yang rapi. Selain itu, mereka juga tidak menyukai tempat yang berantakan karena dapat mengganggu proses belajar mereka. Yang kedua yaitu sulit menerima instruksi verbal. Siswa yang memiliki gaya belajar visual sering kali lupa hal-hal yang disampaikan secara lisan dan lebih sering meminta bantuan orang lain untuk mengulangi instruksi verbal tersebut. Banyak dari para orang visual yang kurang peka terhadap respons, instruksi, verbal dan akan mudah lupa dengan apa yang disampaikan orang lain sampai mereka diberikan instruksi secara visual yang disertai dengan tulisan, gambar, diagram, ataupun bagan. Yang ketiga yaitu teliti terhadap detail. Siswa lebih cermat dan berhati-hati dalam mengamati materi pelajaran dan memperhatikan dengan detail pada apa yang siswa kerjakan. Keempat yaitu mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Siswa lebih menitik beratkan ketajaman penglihatan, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka mudah untuk memahaminya. Seorang anak yang mempunyai gaya belajar visual akan lebih mudah mengingat dengan cara melihat, misalnya membaca buku, melihat demonstrasi yang dilakukan guru, melihat contoh-contoh yang tersebar di alam atau fenomena alam dengan cara observasi, bisa juga dengan melihat pembelajaran yang disajikan melalui TV atau video kaset. Yang kelima yaitu biasanya tidak terganggu oleh keributan. Seseorang yang memiliki gaya belajar visual ini dapat belajar baik diiringi dengan musik maupun tidak. Kebisingan dan suara di sekitarnya tidak akan mampu menggoyahkan konsentrasi mereka karena mereka lebih terfokus pada apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Jika tipe visual ini sedang berpikir, mereka akan melihat ke arah langit-langit, pandangan mata ke kanan dan ke kiri karena otak mereka memproses data dengan melihat setiap kata atau simbol. Memang semua orang pun pasti akan melakukan hal yang sama bila sedang melihat gambar atau simbol, tapi tipe visual ini melakukannya lebih sering dibandingkan dengan orang lain. Yang terakhir yaitu sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat. Siswa yang memiliki gaya belajar visual tidak mudah menjabarkan atau menjelaskan suatu hal, oleh karena itu mereka cenderung menjawab hanya pada intinya saja. Selanjutnya, ciri-ciri gaya belajar auditorial. Yang pertama, mudah terganggu oleh keributan. Siswa yang mempunyai gaya belajar auditori, mereka cenderung sangat peka dengan gangguan auditori ketika siswa sedang belajar di kelas atau di luar kelas. Mereka akan merasa terganggu bila ada suara-suara di sekitarnya, seperti suara orang lain di luar kelas, suara mobil, suara kipas angin, atau suara yang dapat mengganggu konsentrasi belajar mereka. Yang kedua yaitu senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Siswa yang cenderung suka dengan membaca dengan keras tujuannya untuk mempercepat belajarnya yaitu membaca secara pintas dan mereka cenderung membayangkan teks yang ada seperti penayangan film dengan disertai efek suara, nada suara, perasaan, dan musik untuk memberi materi menjadi lebih hidup. Dengan begitu, mereka lebih cepat memahami bacaan jika dibaca dengan suara yang keras. Mereka juga suka menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan di buku ketika sedang membaca. Hal itu dilakukan agar mereka lebih memahami materi daripada hanya sekadar dibaca di dalam hati. Yang ketiga yaitu merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita. Siswa yang mempunyai tipe gaya belajar auditori cenderung kesulitan dalam menulis karena tulisannya jelek dan siswanya lebih semangat dalam bercerita di kelas. Yang keempat yaitu suka berbicara, berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu.
Siswa yang mempunyai tipe gaya belajar auditori dalam kesehariannya tidak nyaman dengan keadaan yang sepi dan mereka cenderung merubah keadaan yang sepi menjadi ramai, berisik dengan cara bernyanyi, berbicara dengan keras, mendengarkan musik. Siswa juga cenderung senang mendiskusikan sesuatu dengan cara membuka percakapan secara panjang lebar. Yang terakhir yaitu menyukai musik atau sesuatu yang bernada dan berirama. Siswa yang mempunyai gaya belajar auditori cenderung menyukai musik, nada-nada, irama, dan nada suara. Mereka senang mendengarkan suara-suara yang indah, melodi yang manis, dan suara yang membuat hati mereka senang. Mereka terkadang merasa tidak suka dengan suara-suara yang nyaring seperti suara sirine dan suara keributan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Yang pertama yaitu berbicara dengan perlahan. Siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik cenderung bicara dengan perlahan dan pelan. Berbeda dengan siswa visual yang berbicara dengan kecepatan bicara yang cepat dan auditori dengan kecepatan berbicara sedang. Banyak siswa yang tidak senang pada penjelasan yang panjang lebar. Mereka menyukai guru yang menggunakan kata-kata kunci dan perbuatan, serta memberikan bimbingan jika mereka membutuhkannya. Selanjutnya yaitu selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Siswa kinestetik biasa memiliki perkembangan otot-otot yang besar, banyak menggunakan isyarat tubuh, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca, suka mempraktikkan secara langsung. Yang ketiga yaitu tidak dapat duduk diam untuk waktu lama. Siswa yang mempunyai tipe gaya belajar kinestetik tidak bisa duduk diam di satu tempat karena mereka senang bergerak. Dalam proses pembelajaran harus diberikan gerakan-gerakan yang positif yang dapat membantu proses belajar mereka. Yang keempat yaitu belajar melalui memanipulasi dan praktik. Siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik sangat suka dengan tantangan dan menemukan hal-hal yang baru. Mereka termotivasi pada lingkungan yang kompetitif. Mereka juga senang berkompetensi dengan diri sendiri atau dengan orang lain. Yang terakhir yaitu peka terhadap ekspresi dan bahasa tubuh. Siswa bergaya belajar kinestetik ini mudah menghafal atau belajar dengan cara bergerak atau berjalan-jalan. Cara merangsang gaya belajar visual. Yang pertama yaitu menggunakan kertas tulis dengan tulisan berwarna, menggantungkan grafik di dinding sekeliling ruang kelas yang berisi tentang informasi penting dalam materi, mendorong peserta didik untuk menggambarkan informasi yang diterimanya dengan menggunakan peta pikiran, diagram, tulisan berwarna, membagikan fase-fase atau garis besar setiap materi pelajaran yang disampaikan dengan memberikan ruang yang kosong untuk menambahkan catatan, memberikan kode warna untuk tiap-tiap materi yang hendak disampaikan, dan terakhir yaitu menggunakan bahasa yang dapat menciptakan visualisasi pada diri anak. Cara merangsang gaya belajar auditorial. Yang pertama, menggunakan variasi vokal, yaitu ritme, volume suara, intonasi, yang digunakan pada saat menyampaikan materi pelajaran. Menggunakan pengulangan dengan cara meminta peserta didik mengulang kembali konsep-konsep kunci yang telah dipelajari. Mengembangkan dan mendorong setiap peserta didik untuk membuat jembatan keledai untuk menghafal setiap kunci. Menggunakan musik sebagai aba-aba untuk memulai suatu kegiatan, mendorong peserta didik terutama untuk pelajar auditorial untuk merekam informasi-informasi penting untuk kemudian didengarkan ulang karena pelajar auditorial tidak perlu senang mencatat. Yang terakhir yaitu mengizinkan peserta didik untuk berbicara secara perlahan dan saat sedang mempelajari konsep yang harus dipahaminya.
Selanjutnya, cara merangsang gaya belajar kinestetik. Yang pertama, menggunakan alat bantu saat mengajar untuk menimbulkan rasa ingin tahu dan menekankan konsep-konsep kunci. Menggunakan stimulus konsep agar setiap peserta didik dapat mengalaminya sendiri. Mencoba berbicara dengan peserta didik secara pribadi setiap hari. Memperagakan setiap konsep yang dipelajari dan memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk mencoba mempelajarinya langkah demi langkah. Melakukan peran pendek dapat membantu peserta didik untuk memahami materi yang dipelajarinya. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Seorang pelopor di bidang gaya belajar telah menemukan bahwa banyak variabel yang mempengaruhi cara belajar siswa, mencakup faktor-faktor fisik, emosional, psikologis, dan lingkungan. Dapat diartikan bahwa sebagian siswa dapat belajar paling baik dengan cahaya yang terang, sedangkan sebagian siswa yang lain dengan pencahayaan yang suram. Ada siswa yang belajar paling baik secara berkelompok, sedangkan siswa lain lagi memilih adanya figur otoriter seperti orang tua atau guru. Yang lain merasa bahwa bekerja sendirilah yang paling efektif bagi mereka. Sebagaimana siswa memerlukan musik sebagai iringan belajar, sedang siswa yang lain tidak dapat berkonsentrasi kecuali dalam keadaan ruangan sepi. Ada siswa yang memerlukan situasi kerja yang teratur dan rapi, tetapi siswa yang lain lagi lebih suka memperagakan segala sesuatu supaya dapat dilihat oleh mata. Baik, itulah tadi materi mengenai gaya belajar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih.